pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, Ibu berharap kita semua tetap antusias luar biasa ya. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdevosi ya. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, kakak, saudara, dan lain-lainnya. Nah, seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Nah, semuanya Ibu undang untuk bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan lagu KASIH. Nah, semuanya perhatikan gerakan yang ada di sini ya. Oke? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Wah, luar biasa ya, semuanya udah semangat nih. Udah semangat untuk mendengarkan devosi pada pagi hari ini kan. Nah, semuanya Ibu persilakan untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa untuk mendengarkan devosi pada pagi hari ini. Ya, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami, Engkau telah menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami masih dapat mengikuti devosi pada pagi hari ini. Kiranya apapun devosi yang akan disampaikan oleh guru kami itu dapat menjadi berkat untuk kami dan dapat kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, devosi pada pagi hari ini diberi judul Kemanusiaan Yesus. Nah, ayo, siapa yang di sini baru tahu bahwa Yesus itu juga manusia? Nah, jadi Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia karena Yesus adalah Allah yang turun ke dunia dan dilahirkan dari garis keturunan Adam. Nah, kita mau sama-sama baca Roma 1 ayat 3 sampai 4. Nah, Ibu akan bacakan ya Roma 1 ayat 3 sampai 4. Beginilah bunyinya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang tahu kelahiran Tuhan Yesus itu tanggal berapa? Ya benar, kelahiran Tuhan Yesus itu tanggal 25 Desember. Nah, biasanya disebut dengan perayaan Natal. Ya, Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi apakah pada zaman dulu Yesus itu lahir benar-benar tanggal 25? Nah, kita tidak ada yang tahu ya anak-anak semua. Itu hanyalah simbol yang menandakan bahwa Yesus itu benar-benar lahir ke dalam dunia dan
berkorban bagi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Nah, jadi tulisan Paulus itu bukan dibuat-buat, tetapi benar-benar berasal dari nubuat para nabi yang tertulis di Perjanjian Lama. Nah, kelahiran Yesus itu sudah sangat akrab kan, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kita sering merayakannya. Nah, kita sebutnya yaitu perayaan Natal. Nah, disitulah Yesus lahir. Nah, di sini siapa yang tahu mamanya Yesus itu siapa? Ibunya Yesus siapa? Coba, ada yang tahu? Iya, benar. Ibunya Yesus itu Maria. Tapi Yesus itu bukan anak dari Maria yang menikah dengan Yusuf. Akan tetapi, yaitu Maria yang mengandung daripada Roh Kudus. Nah, Allah itu mengirimkan Roh Kudusnya itu turun dan menjadi manusia, sehingga dilahirkan oleh Maria dan menjadi Yesus Kristus. Nah, perbedaan Yesus Kristus dengan manusia, ada nggak yang tahu di sini? Perbedaan Yesus dan manusia seperti kita ini. Coba, ada yang tahu? Nah, perbedaannya itu yang pertama, Yesus itu tidak pernah berdosa. Tetapi kalau manusia gimana? Ya, manusia itu selalu berdosa. Bahkan tidak diajarkan berdosa aja manusia itu berdosa. Ya enggak? Coba sekarang kalau kita punya mainan, terus kita nggak meminjamkan mainan itu ke adik kita atau kakak kita, berarti kan kita pelit. Padahal kita nggak pernah ya diajarin pelit, tapi itu natur dosa. Nah, seperti pelit, berbohong, terus jahil kepada teman, itu adalah bentuk dari dosa manusia, bentuk dari natur dosa manusia yang tanpa diajarkan dia sudah pasti akan melakukan dosa. Nah, itulah perbedaan manusia dengan Yesus. Yesus itu tidak pernah berdosa. Nah, yang kedua itu Yesus itu lahir di kandang binatang. Nah, binatang apa? Ada yang tahu nggak binatang apa? Ya, benar. Jadi Yesus itu lahir di kandang domba yang hina. Wah, sedih nggak ya? Sedih banget kan? Kita aja yang lahirnya di rumah sakit ini, rumah sakit itu, atau di rumah aja masih ngeluh, aduh kenapa sih aku lahirnya di rumah, kenapa nggak di rumah sakit ini, nggak di rumah sakit itu gitu. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang hina, gitu ya. Nah, tapi walaupun Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu karena Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah, maka Yesus juga memiliki sifat atau natur yaitu kemanusiaan, seperti makan. Nah, bukan berarti Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia itu Yesus gak makan. Nah, Yesus itu tetap makan ya. Makan, minum, belajar, bertumbuh, menangis, terus memiliki badan seperti kita manusia. Punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga, 2 tangan. Nah, Yesus itu manusia 100% dan manusia 100% Allah juga. Nah, itulah. Lalu kenapa Bu Allah kita yang maha tinggi turun ke bumi, ke dalam dunia dan menjadi manusia dan dilahirkan di kandang domba yang hina? Kenapa Bu Tuhan kita mau seperti itu? Nah, itulah dia. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, berubah menjadi manusia demi kita semua, manusia yang berdosa. Karena Yesus mau menebus kita semua yang berdosa ini, sehingga Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia dan menjadi manusia, 100% manusia dan 100% Allah, yaitu untuk menebus kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa hanya bisa ditebus oleh sesama manusia. Dan manusia yang bisa menebus kita itu adalah Yesus. Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa menebus kita semua dari dosa. Maka dari itu, saat ini
kita sudah terbebas dari dosa karena pengorbanan Kristus yang mau turun ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, itu ya. Jadi Allah menjadi manusia itu karena untuk keselamatan kita, untuk menebus dosa kita. Nah, jadi semuanya udah paham kan kenapa Allah kita yang maha tinggi yang ada di tahtanya sana turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Nah, itu dia, karena Tuhan mau menebus dosa kita, Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa agar kita tidak terbengkalai oleh dosa, tidak terbelenggu oleh dosa, gitu ya. Jadi kita harus selalu bersyukur memiliki Allah yang hidup, bersyukur memiliki Allah yang benar-benar luar biasa, yang mau mengorbankan dirinya untuk kita, yang mau mengasihi kita melebihi siapapun hingga mengorbankan dirinya mati di kayu salib, lahir untuk kita. Itulah Allah kita. Maka dari itu, kita sebagai seorang manusia yang telah ditebus oleh Allah, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, seperti mengasihi sesama kita dan selalu mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekian devosi dari Ibu pada pagi hari ini. Kiranya ini dapat meneguhkan setiap hati kami, dan kiranya melalui devosi ini kita juga sama-sama mau mengucap syukur dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sekarang Ibu akan pimpin dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena melalui Alkitab saya telah belajar bahwa Yesus adalah manusia. Tolong saya untuk dapat mengerti bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, dengan begitu ya Tuhan, kami dapat bersyukur dan juga dapat mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, berkati setiap aktivitas kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati.